rancangan pemasarannya, dan sebagus apa produknya? Sekarang saatnya kita mendengarkan Chairman Atomy yaitu Mr. Park Han-gil yang akan membawakan materi Balance Life and Life Scenario. Mari kita simak bersama-sama. Saya masih ingat saat perusahaan ini eh, eh, pertama kali dibangun. Waktu itu saya percaya bahwa sistem siaran akan berperan sangat penting dan akan menjadi sebuah sistem yang penting bagi perusahaan ini. Meskipun waktu itu bisa dibilang kami telah memiliki sistem siaran, tapi infrastruktur belum mampu mewujudkan apa yang saya inginkan. Namun demikian, kami akhirnya berhasil menciptakan sistem yang memungkinkan member untuk secara bersamaan berpartisipasi dalam seminar. Sistem Atomy Success Academy memungkinkan semua orang di seluruh dunia untuk menyaksikan dan mengikuti seminar yang ada pada waktu bersamaan. Ketika Anda mendengar sesuatu seperti ini, Anda harus dapat memvisualisasikan organisasi Anda. Mereka yang mampu melakukan ini berarti dia cerdas. Di pikiran mereka, grup saya akan dapat berkembang seperti ini. Jika saya memperkenalkan kepada mereka dan ajak mereka berpartisipasi, mereka akan menjadi member, meningkatkan penjualan, dan saya akan mendapat komisi. Mereka yang pandai saat sekolah mungkin akan bertanya apa maksud saya. Mereka pikir, mungkin ini hanya tentang perusahaan dan Anda pribadi. Lalu apa hubungannya dengan saya? Orang-orang yang berpikiran sempit cenderung seperti itu, kan? Banyak yang telah mendengar bahwa ini adalah awal era informasi, atau Anda harus berubah untuk dapat ikuti era informasi ini. Namun meskipun demikian, meskipun Anda sudah sering dengar ini, dan kita sekarang hidup di era informasi, pernahkah Anda menghasilkan uang dengan menggunakan informasi ini? Berapa banyak uang yang sudah Anda hasilkan? Bukannya menghasilkan uang, kebanyakan orang justru menghabiskan uang mereka. Satu keluarga bisa 3-5 ponsel, padahal sebelumnya hanya satu telepon digunakan untuk satu keluarga. Tapi karena sekarang semua orang memiliki ponsel, lebih besar pengeluaran untuk biaya ponsel daripada makanan. Mayoritas menghabiskan lebih banyak uang selama era informasi. Akan tetapi, Anda dapat mengubah situasi ini melalui bisnis Atomy. Dibandingkan hanya menjadi konsumen, Anda dapat menjadi pemasok informasi. Yang Anda butuhkan hanyalah smartphone Anda. Anda tidak perlu menghafalkan rencana kompensasi Atomy, informasi produk, sistem, atau menghafal hal-hal lainnya, atau menyampaikannya secara langsung. Sebagai gantinya, Anda dapat memberitahu mereka di mana menemukannya. Tinggal buka smartphone Anda, semua ada di dalamnya. Anda hanya perlu memberitahu mereka di mana informasi dapat diperoleh. Kabar baiknya adalah Anda tidak harus pandai dalam belajar. Bukankah itu berita yang bagus? Apa kalian semua pandai belajar? Saya pikir banyak orang tidak dapat mencapai kesuksesan karena mereka tidak pandai belajar. Bukankah seharusnya Anda bahagia setelah mendengar yang saya ucapkan ini? Tapi kenapa semua diam, seolah pandai? Karena saya sendiri juga tidak pandai. Saya paling tahu bagaimana orang yang tidak pandai belajar dapat mencapai sebuah kesuksesan. Orang yang tidak pandai belajar selalu belajar bahasa Korea selama kelas Inggris dan belajar sosial selama kelas bahasa Korea. Dan guru tidak dapat mengerti ini. Mereka selalu bilang itulah alasan kenapa kalian tidak pandai dalam belajar. Padahal saya tahu persis kenapa para siswa itu melakukan hal itu. Misalnya saya tidak dapat mengikuti pelajaran matematika. Sementara saya bahkan tidak dapat melakukan faktorisasi dan guru sudah lanjut menjelaskan kalkulus. Karena saya sama sekali tidak mengerti apa-apa, saya ingin dengan cara saya sendiri menggunakan waktu saya secara efektif. Jadi saya mulai membaca sesuatu yang dapat saya mengerti, yaitu buku Korea.
Saya merasa itu adalah cara terbaik dalam mencoba untuk hidup yang rajin. Tapi guru saya melihat saya melakukan ini, lalu mendatangi saya dan memukul kepala saya dengan tongkatnya. Apa yang kamu lakukan? Guru itu tidak mengerti betapa saya sedang berusaha keras untuk menjalani kehidupan saya. Anda justru lebih mengerti saya, kan? Maksud saya, di era informasi ini, kesuksesan tidak ada hubungannya dengan seberapa baik Anda belajar. Sekarang adalah kesempatan kita. Nah, Anda dapat menjadi sukses hanya dengan memberitahu orang lain tentang di mana mereka dapat menemukan informasi yang Anda miliki. Saya katakan bahwa informasi ini perlu memiliki nilai. Informasi macam apa yang berharga bagi konsumen? Tidak usah berpikir terlalu jauh, sulit bagi orang yang tidak pandai untuk berpikir terlalu jauh. Konsumen hanya ingin tahu di mana mereka bisa dapat produk berkualitas dengan harga murah. Ya, di mana barang berkualitas tinggi dengan harga yang rendah. Itu adalah informasi yang bernilai. Oleh karena itu, yang harus Anda lakukan hanyalah memberitahu orang-orang tentang betapa bagus dan murahnya produk Atomy. Kualitas produk Atomy selalu absolute quality. Yang artinya bukan lebih baik dari produk yang lain, tapi tidak ada yang lebih baik. Tidak terkalahkan. Dan bahkan dengan kualitas tinggi, harga harus murah. Jadi, tidak ada yang dapat menjual produk kualitas ini dengan harga yang lebih murah dari Atomy. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Karena jika mereka mencoba, mereka akan bangkrut. Begitulah cara kami menetapkan harga. 60 saset Hemohe awalnya dijual dengan hampir sekitar 10 juta rupiah. Saya mulai memikirkan cara untuk menurunkan harga. Saya ingin menjualnya dengan harga terjangkau. Kenapa? Karena mayoritas konsumen Hemohe sebenarnya adalah orang yang sedang sakit. Saya tidak tahu apakah mereka sakit karena mereka miskin atau kehabisan uang karena sakit. Tetapi yang jelas kehidupan mereka sulit. Jadi saya ingin sedikit memberikan lebih banyak kepada mereka. Lalu saya pergi menemui CEO Kim Chibong, CEO dari produsen Hemohe. Dia tanya, jumlah produksi sudah meningkat kan? Saya ingin meningkatkan jumlahnya sedikit. Menurut Anda, apa perusahaan pembuat kotak akan meminta tambahan uang jika kotaknya dibesarkan sedikit? Jawabnya tidak. Saat ini isinya hanya 30 bungkus. Apa menurut Anda akan jadi kerugian jika kita menambahkan 12 saset lagi? Dia menjawab, karena peningkatan produksi kami telah meningkatkan produksi dari tangki ukuran kecil ke ukuran tangki yang lebih besar. Tapi biaya tenaga kerja tetap sama. Jadi kami telah menurunkan biaya produksi, jadi seharusnya tidak masalah melakukan saran Anda. Saya berkata, bagaimana kalau kita tambah isinya jadi 42 bungkus dan isinya menjadi 42 saset? Saya melakukan yang terbaik untuk perlahan-lahan membujuknya, perlahan-lahan. Saya ini terlihat seperti tipe orang pengusaha sejati, tetapi CEO Kim orangnya terlihat sangat polos dan murni. Setelah membujuknya sedikit, dia biasanya akan jatuh untuk itu. Saya ingin naikkan 6 saset lagi. Setahun kemudian saya tanya, apakah ini akan menyebabkan kerugian? Dia menjawab, tidak rugi. Lalu saya tanya, apa bisa jadi 48 saset? Setelah jadi 48 saset, beliau bilang, sudah, jangan lagi minta kami untuk meningkatkan jumlahnya. Saya menenangkannya. Tentu saja tidak, karena kita sudah menambahkannya begitu banyak. Saya juga tahu Anda juga tidak boleh rugi. Produsen juga harus mendapatkan keuntungan. Jangan khawatir, tenang. Lalu saya bilang, CEO Kim, satu bungkus kan 20 gram. Tanpa menambahkan sasetnya, bisakah kita tingkatkan 10% lagi? Kalau isi perbungkusnya 22 gram, apakah akan mengalami kerugian? Anda tidak harus mengubah kotak atau menambahkan lebih banyak saset. Anda perlu menambah volumenya saja. Dia bilang, oh itu tidak sulit, seharusnya tidak menjadi masalah. Berarti Anda setuju kalau dibuat 22 gram. Dan dia setuju. Setiap saset kini 22 gram. Menteri Keamanan Pangan dan Obat bertanya ke kami, kenapa Anda membuat saset 22 gram sementara paten Anda untuk memproduksi 20 gram? Kami diminta memperbaikinya. Saya setuju dan bertanya, pilih mana? Mengurangi 2 gram tiap saset atau tambah jumlah isi saset supaya cocok dengan berat kotak? CEO Kim pun sudah menduga bahwa saya akan meminta sesuatu seperti ini.
Ketika saya membahasnya, dia sudah siap untuk itu. Dan sekarang Anda lihat hasilnya. Sekarang menjadi 54 saset. Dan harganya tentu saja sama. Ini harusnya untuk konsumsi bulanan. Kalau 2 saset per hari, berapa dalam sebulan dibutuhkan? Harus 60 saset sebulan kan? Sementara ini hanya 54. Tanggung kan? Jadi kita harus meningkatkannya atau tidak? Nah, itu tidak mungkin tanpa negosiasi semacam ini. Jadi, kenapa saya berusaha keras seperti itu? Karena saya ingin memastikan bahwasanya tidak ada produk lain yang bisa menandingi kita. Tidak mungkin terkalahkan. Apalagi ini bukan hanya produk untuk kesehatan orang Korea. Ini harus menjadi makanan fungsional kesehatan yang dapat menjaga kesehatan dari semua orang di dunia. Dan untuk menjadi seperti ini, premium dan makanan fungsional kesehatan global harganya harus lebih rendah. Dan tidak ada seorang pun yang pernah meminta saya untuk meningkatkan jumlah sasetnya. Tetapi saya sendiri yang berpikir keras, bernegosiasi, mencari cara dan melakukan segalanya untuk mewujudkan ini. Kenapa? Karena saya ingin memastikan bahwa tidak akan ada perusahaan di dunia ini yang berani menandingi kita. Itulah yang disebut dengan absolute price. Dulu ketika saya mengikuti wajib militer, saya adalah petugas komunikasi lapangan, yang berarti saya harus memanjat tiang kayu untuk mengatur jalur komunikasi. Saat perang saya harus memanjat tinggi dan memasang kabel telepon dengan cepat. Jadi ada kompetisi mendaki di militer, khusus untuk divisi perwakilan Badan Persenjataan Artileri. Jika Anda seorang prajurit satu, itu akan memakan waktu sekitar 18 detik untuk memanjat dan menuruni tiang. Dibutuhkan sekitar 13 detik untuk Anda seorang sersan. Tidak peduli apapun, saya harus mendapatkan tempat pertama. Karena itu, saya meletakkan tiang di tanah, kemudian mengukur waktu saya berlari bolak-balik. Sekitar 3,8 detik. Jika saya bisa naik dan turun tiang dalam waktu 3,8 detik, adakah prajurit divisi lain yang bisa mengalahkan saya? Tidak ada. Itulah absolute goal. Demi mencapai target waktu itu, saya berlatih berlari di atas tiang. Karena saya tidak ingin jatuh dari atas, saya berlatih di bawah tiang. Saya akan berlatih lebih cepat. Saya ambil stopwatch. Dan setelah itu saya tekan tombol mulai tak sambil naik. Suatu hari target tercapai, 3,8 detik. Ternyata itu hal mungkin. Saya mencapai absolute goal saya. Jadi, absolute goal itu adalah target yang tidak akan mungkin dilampaui oleh orang lain. Sebenarnya, saya punya banyak pengalaman bekerja di pabrik. Saya lakukan pekerjaan membuat suku cadang mobil dari engineering plastik selama kurang lebih 17 tahun. Jadi, ketika saya dihadapkan dengan teknik atau peralatan, saya merasa itu sangat menarik. Saya senang mendapatkan ide-ide yang baru. Saya jadi sangat bersemangat. Namun, sulit berurusan dengan pemasaran dan industri jasa. Pikiran saya jadi kosong. Saya jadi frustasi. Tetapi karena saya harus terus maju, maka saya mulai membaca buku. Saya terus-menerus membeli dan membaca buku. Lebih kurang 250 buku saya baca. Di situ baru terlihat masuk akal. Bagaimana orang melakukannya dan apa yang akan terjadi di masa depan. Tentu saja setelah mengalami jatuh dan bangkit, lalu jatuh lagi, bangkit lagi, melewati berbagai jenis pengalaman selama 10 tahun, akhirnya menyadari dan mengerti bagaimana melakukan distribusi melalui pemasaran jaringan yang tadinya terlihat sulit itu. Saya juga dapat melihat penyebab masalah yang muncul dan bagaimana saya harus melakukan bisnis ke depannya. Jika Anda mampu menghasilkan uang dengan melakukan sesuatu yang Anda sukai dan sesuai dengan perkembangan zaman, maka Anda harus terus melakukannya. Itu cara terbaik dan membahagiakan. Namun, jika
Yang Anda lakukan tidak sesuai hati dan perkembangan zaman, maka Anda tidak boleh melakukannya. Tinggalkan saja. Pilih yang sesuai dengan hati dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan bagaimanapun, Anda harus berubah. Kecuali jika Anda tidak mau berubah, maka Anda harus mau menjalani kehidupan yang tidak tepat untuk Anda. Angkat tangan jika hidup susah adalah tepat untuk Anda. Keterlaluan jika hidup miskin cocok untuk Anda. Jika Anda tidak mau berubah, Anda akan terpaksa menjalani kehidupan yang Anda benci. Anda akan biasa-biasa saja, atau bahkan hidup dalam kemiskinan. Saya pernah dengar orang bilang, saya suka orang yang biasa saja. Mereka pasti tidak waras jika puas dengan kehidupan begitu. Apa bagusnya jadi orang biasa? Hah? Saya bahkan meninggalkan perusahaan untuk memulai shopping mall yang akhirnya gagal. Saya di titik terendah sebagai orang biasa dan tinggal di kamar sewaan yang murah. Ada dua tipe manusia. Ada orang yang hanya menembakkan panahnya secara acak, lalu ikuti panahnya, gambar target di mana itu mendarat, dan bilang tepat sasaran. Memang ada orang seperti ini, yang sebenarnya mereka sama sekali tidak pernah mengenai sasaran. Inilah orang biasa. Mereka tidak bermaksud jadi orang biasa, tapi entah bagaimana berakhir seperti itu. Jadi mereka bilang ini tujuan mereka. Janganlah jadi orang seperti itu. Sebaiknya gambar target dulu. Bilang saya akan hidup kaya raya. Atau saya akan berbagi pada sesama. Lalu Anda tembakkan panah ke target. Kemungkinan Anda meleset atau sama sekali tidak kena sasaran. Tapi ada saat di mana Anda akan tepat sasaran dengan atomi. Hah? Tertulis di atasnya. Anda harus jadi orang seperti ini. Dengan demikian, Anda harus menetapkan apa tujuan Anda. Jika Anda tidak punya tujuan, Anda tidak akan lepas dari kemiskinan. Atau Anda tidak akan bisa menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Saya lihat statistik yang seperti ini. Hanya ada 1% orang yang berhasil. Berarti bahwa mereka punya banyak harta dan kaya. Dan 4%-nya hampir tidak bisa menjadi mandiri secara finansial. Mereka tidak kaya, tapi tidak harus meminta uang pada orang lain. Lalu, 15%-nya telah menutup usia. 10%-nya hidup dengan gaji pas-pasan. Mereka kerja tapi tidak cukup uang. Kemudian 70% sisanya tidak punya pekerjaan ataupun uang. Mereka harus menghabiskan masa tua mereka dalam situasi seperti ini. Coba Anda pikir, di mana posisi Anda saat ini? Secara statistik, Anda mungkin ada di sini. Tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, banyak tagihan yang harus dibayar. Jadi, mengapa bahkan setelah 30 tahun belajar dan persiapan, 30 tahun berusaha yang terbaik untuk mendapatkan hidup yang baik, dan kenapa setelah kita bekerja keras, pergi pagi pulang petang, kerja siang malam, mayoritas berakhir dalam kehidupan menyedihkan. 95% mengalami kegagalan, dan pada dasarnya hanya 1% orang yang mencapai kesuksesan. Andrew Carnegie percaya bahwa dia akan termasuk yang 1% ini, meskipun dia terlahir miskin 10 atau 100 kali. Jadi dia menyimpulkan bahwa ini pasti ada alasan mengapa terjadi. Dan itu karena orang-orang tidak tahu bagaimana cara menjadi sukses. Mereka tidak tahu tentang hukum sukses. Sebagian besar orang tidak tahu mengenai prinsip atau metode yang akan membawa mereka menuju kesuksesan. Jika mereka tahu hukum ini, mereka pasti akan mencapai kesuksesan, bahkan meski mereka lahir 100 kali dalam keadaan miskin. Kenapa? Itu karena dia mengetahui hukum kesuksesan. Dan hanya dengan mengikuti hukum ini, dia akan kembali mendapat kesuksesan. Jadi, dia menyimpulkan bahwa mayoritas orang gagal dalam hidup karena mereka tidak mengetahui tentang hukum kesuksesan. Dan dia memutuskan untuk membagikan hukum kesuksesan kepada semua orang. Jadi,
dia mulai mencari seseorang untuk menyusun ini menjadi sebuah buku. Yang terpilih adalah Napoleon Hill, seorang koresponden White House yang usianya sekitar 20 tahunan. Nah, namanya adalah Napoleon Hill. Dan setelah mereka bertemu, Carnegie memberitahu Hill, dalam 20 tahun, saya ingin Anda mengambil daftar dari 500 orang yang paling sukses di dunia. Cari tahu persamaannya dan rangkum menjadi hukum sukses. Napoleon Hill meneliti prinsip-prinsip apa yang menyebabkan orang-orang ini bisa menjadi sukses. Kompilasi ini menjadi dikenal sebagai hukum sukses, dan sesuatu tidak disebut hukum hanya karena ada yang berkata seperti itu. Sebaliknya, ini serupa dengan True North Principle, sebuah istilah yang diciptakan oleh seorang bernama Stephen Covey yang menyatakan bahwa arah utara sudah ditentukan sebelumnya, seperti hukum. Demikian juga hukum sukses telah ditentukan sebelumnya, dan selama Anda mau mengikuti itu, maka Anda akan sukses. Jika Anda mengikuti cara Anda sendiri, maka Anda tidak akan mencapai sukses. Begitulah. Mereka dapat dibandingkan dengan hukum alam. Mereka adalah hal tetap. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Ini contoh hukum alam. Sama seperti air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Hukum sukses menyerupai itu dalam hal telah ditentukan sebelumnya. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa itu serupa dengan hukum bertani. Ketika seorang petani bercocok tanam, maka mau tidak mau dia harus mengikuti hukum alam, kan? Misalnya saja, seorang petani Korea menanam padi di musim gugur. Apakah dia akan memiliki panen yang bagus? Dia akan jadi petani sukses? 100% pasti akan gagal. Kecuali sang petani mengikuti hukum alam. Saya yakin dia tidak akan panen apapun. Dia hanya akan menjadi petani sukses ketika dia mau mengikuti hukum alam ini. Jadi intinya, seorang petani harus bercocok tanam mengikuti hukum alam. Jika Anda ingin sukses, maka Anda harus tahu, maka Anda harus pegang kuncinya. Anda harus mematuhi hukum sukses. Untuk menjelaskan apa itu hukum sukses, maka di sini saya menggunakan hukum bertani sebagai contoh untuk Anda semuanya. Karena semua orang mengerti dasar-dasar bertani. Sekarang apa hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang petani? Jika Anda ingin sukses, bukankah Anda perlu menentukan apa yang harus pertama dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Apa yang harus Anda lakukan terlebih dahulu? Kita harus mencari tahu apa yang dilakukan oleh seorang petani terlebih dahulu. Ada yang berkata bahwa dia harus menyiapkan bibitnya, atau petani itu harus menyiapkan lahannya. Ada juga yang butuh peralatan, atau mempekerjakan pekerja, atau juga dia butuh modal untuk membiayai semuanya. Meskipun setiap orang memiliki jawaban yang berbeda, hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang petani adalah memutuskan berapa banyak yang harus dia panen. Seorang petani harus menentukan apa yang dia inginkan. Apa yang mau dipanen? Sekarung nasi atau kacang di dalam pikirannya terlebih dulu. Tentukan dulu. Apapun yang dia pilih adalah yang akan tersimpan di gudang. Nah, demikian juga jika Anda ingin kehidupan yang sukses, di mana Anda harus membayangkan gambarnya? Anda perlu menggambarkan. Gambarkan sosok sukses Anda dalam pikiran Anda. Namun, gambaran sosok sukses Anda adalah masalah yang rumit. Alasan ini terjadi adalah karena kita adalah makhluk yang kompleks. Sebagai manusia, kita punya fisik atau raga. Setiap orang punya tubuh, kan? Meskipun tubuh Anda memiliki kehidupan yang terbatas, akan tetapi jangan lupa bahwa Anda juga memiliki roh dan jiwa. Biasanya keduanya adalah persamaan kata. Anda juga tinggal di lingkungan yang mengelilingi Anda. Nah, keinginan dari 4 elemen ini benar-benar berbeda, saudara-saudara. Jadi perhatikan, jika Anda ingin sukses, maka Anda harus memenuhi semua keinginan mereka. Jadi apa keinginan dari raga? Hal pertama yang diinginkannya adalah kesehatan. Benar kan? Ingin sehat dan hidup panjang. Itu keinginannya. Sehat sepanjang hidup Anda, lalu menutup usia mendadak di umur 40 tahun. Tentunya itu bukan sesuatu yang diinginkan. Tidak ada yang seperti itu. Selanjutnya, keinginan raga untuk hidup mewah, di mana kebutuhan dasar terpenuhi.
Pada dasarnya, keinginan raga adalah untuk hidup dengan baik. Roh juga memiliki keinginannya sendiri. Seperti yang saya katakan sebelumnya, orang-orang menggunakan kata roh dan jiwa bergantian sebagai sinonim. Namun keduanya adalah konsep yang berbeda. Roh Anda meliputi area yang tidak dapat Anda kendalikan, sementara jiwa adalah mengelola area yang Anda bisa, seperti emosi atau keinginan Anda untuk pengetahuan. Anda dapat memilih untuk memikirkan orang atau tidak, ya kan? Karena Anda dengan mudah dapat mengubah pikiran Anda. Ini adalah area yang dapat Anda kendalikan. Ya, menit pertama Anda bisa marah dan selanjutnya menenangkan diri. Anda bahkan bisa menjadi lebih marah lagi. Semua emosi Anda jatuh di bawah domain jiwa Anda. Keinginan Anda untuk belajar tentang yang tidak diketahui dan mendapatkan ilmu juga merupakan domain dari kategori ini. Kita dapat meringkas keinginan jiwa sebagai keinginan untuk belajar. Lalu di sisi lain, ada roh yang berurusan dengan hati nurani Anda, yang juga melibatkan konsep waktu. Dalam kitab suci disebutkan bahwa kita diberi roh yang menginginkan keabadian. Astaga, akhir hidupku semakin dekat, bagaimana hidupku akan berakhir dan kemana harus pergi setelahnya. Manusia khawatir memikirkan hal ini, karena ini adalah domain roh kita. Jadi, dari Tuhan Sang Pencipta kita, Anda memiliki hati nurani yang dapat berpikir dan menginginkan keabadian. Anda tidak akan pernah merasa puas, kecuali kebutuhan ini terpenuhi. Selanjutnya adalah lingkungan. Anda memiliki keinginan untuk berkontribusi. Nah, jadi Anda perlu menjalani kehidupan yang memenuhi semua kondisi ini. Sekarang, kehidupan yang memenuhi keempat area ini adalah kehidupan yang seimbang. Tolong ikuti saya semua, kehidupan yang seimbang. Anda menjalani hidup yang seimbang ketika Anda secara fisik hidup dengan baik. Mari katakan bersama, hidup dengan baik. Mencintai, belajar, berkontribusi. Hanya ketika Anda benar-benar dapat memenuhi keempat area inilah, Anda dapat memiliki kehidupan yang benar-benar sukses. Nah, jadi kita harus membayangkan kehidupan yang ingin kita jalani di dalam pikiran kita. Tetapi ini tidak mudah, ini rumit. Jadi cara kita ingin menjalani hidup kita yang ada di pikiran kita harus dibuat menjadi film. Rumah seperti apa yang mau kita tinggali, mobil yang bagaimana, pakaian seperti apa, dengan siapa bersosialisasi, dan siapa yang akan kita bantu. Gambar-gambar ini harus dibuat seolah-olah menjadi seperti sebuah film. Jadi, Anda harus membuat film. Film tentang bagaimana Anda akan hidup. Hidup dalam 3, 5, 10 tahun dari sekarang dan mainkan dalam pikiran Anda. Setelah Anda memvisualisasikan hal itu akan menjadi kehidupan Anda. Kehidupan yang Anda bayangkan dalam pikiran Anda akan jadi nyata. Jadi Anda hanya cukup membayangkan. Jawaban singkat dari para ilmuwan adalah iya. Mereka mengatakan ini berdasarkan bukti. Ada alasan kenapa itu berhasil. Mari kita lakukan uji coba sederhana. Kita tahu tubuh kita tidak akan bisa membedakan antara yang kita pikirkan dan apa yang kenyataan. Coba, saya akan memberi Anda segenggam biji delima untuk Anda makan. Anda mengunyah biji buah delima yang rasanya manis dan asam. Bijinya pecah tuk 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 di antara gigi Anda. Dan jus delima yang asam dan manis tadi memenuhi mulut Anda. Nah, apa yang baru terjadi di mulut Anda? Anda tidak mengeluarkan air liur. Cepat pergi ke rumah sakit. Meski tidak sungguhan makan buah delima dan hanya memikirkannya, tubuh kita bereaksi seolah-olah kita benar memakannya. Benar kan? Contoh lain, misalnya seorang chairman berkata pada Anda, saya akan menaruh 400 juta di kantongmu setiap bulan mulai hari ini. Kira-kira bagaimana tubuh Anda bereaksi atas hal ini? Sebenarnya,
Ada sesuatu yang lebih baik dari hemohim yang dapat membantu kekebalan tubuh dan menghilangkan rasa lelah Anda. Dan saya akan beritahu Anda, obat terbaik di luar sana adalah uang. Jika Anda harus menerima 400-700 juta setiap bulannya di rekening Anda masuk terus, Anda akan sembuh dari semua penyakit yang Anda punya. Seperti bahu yang kaku, sakit di leher, dan penglihatan terasa kabur. Alih-alih penglihatan kabur, mata Anda akan menyala. Mana mungkin mata kabur kalau melihat 400-700 juta? Anda pasti akan meledak dan semangat untuk hidup. Tubuh kita tidak pernah bisa membedakan antara uang yang sungguh masuk dengan ide atau gagasan uang masuk. Tubuh kita bereaksi sama atas kedua hal itu. Jadi, bagi mereka yang sulit untuk bangun dan pergi ke center, itu karena tubuh mereka terasa berat seperti batu. Saya ingin memberitahu mereka bahwa saya akan menaruh 400 juta di rekening mereka setiap bulan. Dan begitu mereka mendengar kata-kata ini, Anda pikir tubuh mereka akan seberat batu atau seringan bulu? Mereka akan terbang ke sana kemari. Terbang ke sana kemari. Hanya terbang. Tubuh Anda tidak bisa membedakan antara sungguh mendapat 400 juta sebulan atau ide bahwa Anda mendapatkannya. Reaksi Anda akan sama saja. Demikianlah, Anda bisa mengubah tubuh Anda. Oleh karena itu, Anda perlu bayangkan hidup sukses yang ingin Anda miliki di dalam pikiran Anda. Misalnya, jika Anda berpikir, saya mau mengendarai Mercedes-Benz atau ingin punya penghasilan 400 juta, atau 700 juta sebulan. Jika Anda yakin dan percaya itu akan terjadi, maka postur, ucapan, dan tatapan Anda akan berubah. Seperti saya, pertama kali memulai Atomy, di sana hanya ada 17 orang. Ada seorang wanita yang dikenal sebagai pemilik restoran bebek yang gagal. Kita semuanya bertemu di restoran itu, duduk di sana. Saya memberitahu 17 orang yang berkumpul di sana. Saya beritahu Atomy bahwa ini akan masuk pasar global. Perusahaan ini akan terkenal. Akan jadi perusahaan terkemuka di dunia. Anda semua akan tinggal di rumah terbesar di kota Anda. Dan menjadi orang yang paling banyak membayar pajak di kota Anda. Dan saya tidak berhenti di situ. Saya tambahkan, Anda akan dapat mobil mewah ketika Anda menjadi Crown Master. Padahal pada saat itu saya mengendarai minivan bekas seharga sekitar 30 juta. Meskipun saya mengendarai sebuah minivan bekas, saya berkata bahwa Imperial Master akan mendapatkan uang senilai 13 miliar dan sebuah mobil baru yang mewah. Karena mata uang 50.000 won belum ada di Korea pada saat itu. 13 miliar uang tunai beratnya bisa sekitar 100 kilogram. Saya bertanya-tanya, bagaimana saya memberikan uang tersebut? Saya baru sadar bahwa saya bisa meletakkannya di atas palet dan menggunakan forklift. Saya pikirkan semua detil itu. Kepada 17 member asli waktu itu, saya menjanjikan 13 miliar. Sejak awal, saya sudah membayangkan, mengerahkan semua upaya dan membuat perusahaan global. Pada 17 member pertama saya katakan bahwa Anda akan menjadi sukses secara global dengan bisnis ini. Kita akan mendunia dan masuk ke negara-negara seperti Amerika, Kanada, dan Jepang. Lalu mereka semua menjadi agak gila setelah mendengarkan 6-7 jam saya bicara. Dari 17 member yang asli, lebih dari 10 orang member yang berada di Atomy di atas peringkat Royal Master. Jadi, setelah Anda punya gambar yang jelas di kepala Anda, itu bisa Anda wujudkan menjadi kenyataan. Atomy itu berasal dari mana? Bagaimana bisa jadi kenyataan? Dari pemikiran siapa? Perusahaan ini hasil pemikiran saya. Jadi dari mana sosok Anda yang sukses akan berasal? Apa datang dari pikiran saya? Itu harus dari pikiran Anda. Akan tetapi itu juga harus terbentuk di dalam pikiran Anda. Jadi semua harus membuat film dari kehidupan Anda yang sukses menggunakan skenario kehidupan. Di antara kehidupan dasar, mayoritas ingin hidup lebih baik di rumah yang lebih baik. Dan ditulis secara spesifik rumah seperti apa yang ingin Anda tinggali. Bagaimana Anda akan berbakti. Tulis bagaimana pendidikan anak Anda, kemana dan bagaimana akan liburan, bagaimana berkontribusi dan menjaga kesehatan Anda. Harus spesifik dan jelas mengisi semua area ini. Dan jangan dibuang, disimpan.
Anda harus terus membacanya berulang kali dan menulis ulang skenario kehidupan Anda setiap bulannya. Jadi film Anda akan direvisi sedikit demi sedikit sampai menjadi film yang benar-benar indah atau film yang benar-benar mengesankan. Hadirin, film yang Anda gambarkan dalam pikiran Anda adalah film yang paling penting. Jika Anda sungguh bisa membayangkan diri Anda sukses, maka sikap Anda terhadap kehidupan dan semua yang Anda lakukan akan seperti layaknya orang yang sukses. Begitu orang melihat Anda, mereka akan tertarik. Kalau tidak tertarik setelah Anda bicara, itu karena saat Anda bicara Anda berpikir mereka datang tidak ya. Begitu Anda ditolak, Anda pergi ke sponsor Anda memberitahu kejadiannya. Dan jika Anda melakukan hal yang sama dengan orang berikutnya, Anda hanya mengkonfirmasi bahwa Anda akan ditolak. Ada mereka yang melapor ke sponsor mereka tentang apa yang mereka konfirmasi. Dapatkah orang-orang ini sukses? Tidak. Orang yang sukses percaya bahwa itu akan berhasil dan berusaha mewujudkannya. Berpikir saya akan berpenghasilan 400-700 juta sebulan. Berpikir ingin menjaga kedua orang tua saya. Saya tidak mau memberi orang tua saya 2-3 juta sebulan. Saya ingin memberi mereka 30-40 juta. Saya ingin membantu teman saya dan membuat keluarga saya bahagia. Hal seperti ini yang harus Anda pikirkan. Jika Anda sungguh memiliki orang yang Anda cintai, hati Anda harus seperti perapian yang menyala. Hati yang menyala yang dipenuhi dengan gairah. Ketika Anda melakukan bisnis atomi, Anda harus berkomitmen menghasilkan 400-700 juta sebulan untuk mereka yang Anda cintai. Apa Anda siap sukses? Baik, saya harap Anda sekalian dapat mencapai kesuksesan itu melalui bisnis atomi dengan semangat yang membara, dipicu oleh orang-orang yang Anda cintai. Kalau begitu, sampai jumpa di lain waktu. Sekian dan terima kasih.